wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa sekalian. Untuk pertemuan yang ke-13 ini kita membahas tentang teori estimasi. Teori estimasi atau disebut juga dengan teori pendugaan. Kita akan melakukan pendugaan atau estimasi dari beberapa ukuran sampel, nanti dilakukan estimasi ke ukuran-ukuran statistik populasi. Nah, sebelum memahami bagaimana cara melakukan estimasi, maka kita pahami dulu ada beberapa istilah di dalam melakukan pendugaan ini. Pertama, ada yang kita kenal dengan estimator. Apa yang disebut dengan estimator? Yaitu statistik sampel yang nantinya digunakan untuk menaksir parameter populasi. Jadi ketika kita melakukan penelitian, biasanya kita menggunakan data sampel. Nah, maka dari olahan data sampel itu nanti digunakan untuk menaksir parameter populasi. Jadi untuk sampel digunakan istilah statistik. Statistik sampel itu digunakan nantinya untuk menaksir parameter populasi. Jadi kalau bicara populasi, istilahnya menggunakan parameter. Jadi itulah yang disebut dengan estimator. Jadi penduga dari statistik sampel yang digunakan untuk menaksir parameter populasi. Saya ambil contoh yang sederhana, ketika kita melakukan penghitungan nilai rata-rata sampel, yang biasanya notasinya menggunakan nilai X, itu nantinya digunakan untuk menaksir parameter populasi, atau untuk menaksir rata-rata populasi, atau biasanya disimbol dengan new. Kemudian kalau kita ingin menaksir proporsi sampel dengan notasinya P kecil, itu nanti kita gunakan untuk menduga berapa proporsi pada kondisi populasi. Itu yang kita sebut dengan estimator. Yang kedua ada istilah dengan estimate. Apa yang disebut dengan estimate? Estimate adalah angka atau nilai yang digunakan untuk menaksir parameter populasi. Jadi beda dengan estimator. Jadi estimator itu adalah alat penduganya. Kemudian estimate adalah angka atau nilai yang digunakan untuk melakukan penaksiran pada parameter populasi. Misalnya ketika kita melakukan pengukuran rata-rata tinggi badan, didapatlah pada pengukuran tinggi badan sampel itu 160 cm. Nah, angka 160 cm inilah yang nantinya digunakan untuk menaksir rata-rata tinggi badan populasi. Yang ketiga ada istilah titik estimasi atau disebut dengan point estimate. Point estimate atau titik estimasi tidak lain adalah nilai tunggal yang nantinya digunakan untuk melakukan estimasi terhadap parameter populasi. Jadi hanya satu nilai saja yang nantinya kita pakai untuk mengestimate atau untuk melakukan estimasi terhadap parameter populasi. Bisa nilainya berbentuk nilai rata-rata, nilai standar deviasi, nilai populasi dari penghitungan sampel, itu kita lakukan nantinya penaksiran terhadap ukuran-ukuran parameter populasi. Yang keempat ada istilahnya interval estimasi. Beda dengan point estimate atau titik estimasi yang menggunakan nilai tunggal, tetapi pada interval estimasi atau interval estimate itu merupakan sekumpulan nilai statistik sampel, sekumpulan nilai statistik sampel dalam interval tertentu yang digunakan nantinya untuk melakukan estimasi terhadap parameter populasi. Jadi ada kisaran atau rintangan nilai yang nantinya kita gunakan untuk mengestimasi parameter populasi dengan harapan bahwa nilai parameter populasi itu terletak di antara interval dari nilai yang kita estimatkan. Itu yang disebut dengan interval estimasi. Jadi ada dua ukuran nantinya di dalam melakukan proses pendugaan atau estimasi. Ada orang menggunakan titik estimate atau point estimate, ada yang nantinya menggunakan interval estimate atau interval estimasi.
Kemudian kita lihat sedikit mengenai apa ciri-ciri sebuah estimator penduga yang baik. Penduga yang baik yaitu tidak lain kapan kita katakan dia sebagai penduga yang baik, walaupun nantinya statistik sampel dapat digunakan sebagai estimator untuk menaksir parameter populasi, tapi tidak semua statistik sampel ini merupakan estimator yang baik. Nah, ada ciri-ciri yang bisa kita pegang untuk mengatakan bahwa estimator kita atau statistik sampel kita itu bisa kita gunakan sebagai estimator yang baik. Pertama, estimator yang baik itu adalah tidak bias. Kapan dikatakan tidak bias? Apabila nilai hasil statistik sampel yang kita hitung itu memiliki nilai yang sama dengan parameter populasi. Artinya dia tidak jauh berbeda. Jadi pendugaan parameter populasi itu didekati dengan statistik sampel. Yang kedua, harus efisien. Apabila statistik sampel memiliki kesalahan baku ataupun standar deviasinya yang kecil, karena kesalahan baku yang kecil tentu memiliki peluang yang besar untuk lebih mendekati dari nilai parameter yang sebenarnya. Jadi ketika kita menggunakan sampel, maka keluar nanti nilainya adalah statistik sampel. Nah, statistik sampel ini kalau dia efisien, jika statistik sampel ini memiliki kesalahan baku yang kecil, sehingga dia bisa dikatakan sebagai sebuah estimator yang baik. Yang ketiga, selain efisien, dia harus konsisten. Kapan disebut dengan konsisten? Bila besarnya sampel kita tambah, maka hampir dapat dipastikan bahwa nilai statistik sampel akan lebih mendekati nilai parameter populasi. Jadi semakin banyak sampelnya, maka sebenarnya statistik sampel itu akan mendekati nilai populasi yang sebenarnya. Ini tiga ciri dari estimator yang baik. Pertama tadi tidak bias, unbiased. Yang kedua efisien, yang ketiga adalah konsisten. Kita lihat sedikit mengenai bentuk estimasi. Pertama tadi ada dua, ada estimasi titik atau point estimate, ada yang disebut dengan interval estimation ataupun estimate interval. Yang dikatakan dengan estimasi titik adalah nilai statistik sampel yang nantinya digunakan untuk menduga nilai parameter populasi. Jadi nilainya merupakan nilai tunggal, satu nilai saja yang kita pakai dalam rangka untuk menduga nilai parameter populasi. Misalnya, nilai min sampel nanti kita anggap sebagai penduga atau nilai min dari populasi. Jadi min sampel, rata-rata sampel itu digunakan nanti sebagai min populasi. Jadi nilai new atau nilai rata-rata populasi itu diestimasi atau diduga sama dengan nilai rata-rata sampel atau nilai standar deviasi sampel itu diestimasi sama dengan nilai standar deviasi populasi. Contoh, sebuah penelitian terhadap satu sampel ibu hamil yang ada di Kota Padang. Dari 200 ibu dilakukan pengukuran rata-rata kadar Hb-nya sebesar 7,5 gram per set dari 200 ibu. Artinya pengukuran ini berdasarkan ukuran data sampel. Jika kita menduga nantinya kadar Hb ibu hamil di Kota Padang dengan estimasi titik atau point estimate, maka kita katakan bahwa kadar Hb ibu hamil yang ada di Kota Padang dengan rata-rata populasinya sebesar 7,5 gram per set. Kalau kita menggunakan point estimate. Yang perlu juga kita perhatikan bahwa penggunaan estimasi titik ini atau point estimate ini memiliki kelemahan, yaitu kita tidak dapat mengetahui berapa kuat kebenaran dugaan itu atau kemungkinan berapa besar akan diambil keputusan yang salah di dalam menduga parameter populasi dari statistik sampel yang sudah kita hitung. Nilai yang sering digunakan dalam point estimate, pertama ada
Yang biasa kita gunakan itu rata-rata sampel, nanti digunakan untuk menduga rata-rata populasi. Proporsi sampel kita gunakan nanti untuk menduga atau mengestimate proporsi populasi. Nilai simbangan baku sampel itu kita gunakan nantinya untuk menduga simbangan baku populasi. Dan banyak lagi ukuran-ukuran statistik deskriptif yang bisa kita gunakan sebagai nilai sampel yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi. Contoh, untuk membuat estimasi rata-rata tinggi badan mahasiswa, maka dilakukanlah pengambilan sampel sebanyak 20 orang dengan hasil sebagai berikut. Ini data mentahnya dari 20 data pengukuran tinggi badan. Ini kemudian kita cari nilai rata-ratanya, maka kita dapatkan nilai rata-rata jumlahkan seluruh nilai dari data yang kita miliki, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Sehingga didapatkanlah rata-rata sampelnya 161,4 cm. Maka kita tarik kesimpulan bahwa rata-rata tinggi badan 161,4 cm itu merupakan titik estimasi terhadap tinggi badan mahasiswa FKM. Saya rasa itu pertama di bagian part pertama di pertemuan yang ke-13.